Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video Network Programming 2, Intro to Napalm ya. Jadi di sini kita akan menggunakan Napalm, kita menggunakan Napalm. Nah, jadi Napalm ini adalah library Python ya. Ya, ini sama seperti Paramiko dan NetMiko. Bedanya itu, kalau Paramiko itu low level automation, kalau Napalm itu abstraction layer ya. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan Napalm versus NetMiko, ya kan NetMiko nih. NetMiko itu nggak ada tidak memiliki abstraksi standar ya. Jadi NetMiko ini dia tuh spesifik, scriptnya itu spesifik. Jadi spesifik itu maksudnya kayak ya spesifik gitu. Kalau kita lihat kodenya nih dia kan nih. Kalau kita lihat kodenya nih, ini fungsi send command mengirim perintah kan. So running config. Nah ini spesifik ini spesifik untuk ini spesifik ngarahnya ke router atau switch Cisco ya, perangkat jaringan merek Cisco ya. Itu ini nggak bisa nih kalau scriptnya ini dipakai untuk perangkat jaringan merek lain seperti Mikrotik gitu misalnya, itu nggak bakal bisa, dia harus ganti script lagi gitu. Nah itu NetMiko tuh, kalau kita lihat di Napalm ini, kalau kita melihat Napalm ini dia get config tuh, get config ini abstrak ini bisa dipakai untuk Cisco dan ya bisa dipakai untuk banyak merek perangkat jaringan sih ya. Kalau ini kan NetMiko, kalau kita lihat ini spesifik ya, soal running config ini spesifik banget ini untuk Cisco ya, untuk perangkat jaringan Cisco. Napalm get config ini adalah fungsi eh, apa ya, untuk menampilkan running config ya. Kalau di Cisco itu running config itu artinya config yang berjalan saat ini gitu. Fitur abstraksi ini tidak punya, Napalm ini punya ya. Hmm. Terus fokusnya, kalau NetMiko itu untuk otomasi pada jaringan yang skalanya kecil dan sederhana. Kalau Napalm itu yang dirancang untuk yang lebih gede gitu ya. Karena jaringan gede itu nggak hanya satu dua router, nggak hanya 5 perangkat jaringan ya, pasti banyak, dan mereknya bisa jadi beda-beda gitu. Nah, makanya itu kita pakai Napalm. Gitu. Ya, kalau NetMiko ada fitur rollback dan commit. Di NetMiko tuh nggak ada ya, jadi perubahannya itu bersifat langsung. Kalau Napalm ini dia bisa membandingkan antara yang sudah dikonfig dan belum dikonfig sebelum diterapkan konfignya itu ya. Dan itu dapat melakukan pembatalan gitu jika terjadi kesalahan. Ya mirip kayak Git lah ya, kayak Git. Ada fitur Git-nya di sini, fitur rollback dan commit ya itu ya. Nah, untuk fitur skala NetMiko ini ya idealnya itu untuk ya langsung gitulah. Dia langsung nulis perintah ke CLI-nya itu secara perangkatnya itu secara individual ya. Ya kan spesifik nggak mungkin dong pakai mikrotik show running config gitu kan, show IP interface brief gitu kan, nggak mungkin. Itu kan cuma untuk perangkat Cisco aja gitu kan. Kalau pakai mikrotik beda lagi apa konfigurasinya, apa perintahnya gitu. Nah ya kalau pakai Napalm untuk skalanya dia lebih gede ya, bisa apa namanya, lebih besar dan membutuhkan konsistensi lintas vendor. Nah jadi nggak terhambat, satu script itu nggak terhambat, apa ya, tidak terhambat oleh lintas vendor gitu. Jadi satu script itu bisa dipakai Cisco, bisa dipakai apa namanya, perangkat jaringan lain lah, yang merek yang lain ya, seperti Juniper dan Mikrotik. Kita lanjut ke langsung ya.
Nah ini ya, topologi ya, saya sudah ambil topologinya, dan perangkat-perangkat yang saya miliki ini perangkat-perangkat yang ada di sini ini sudah terhubung secara logikal dan sudah bisa diakses semuanya ya, menggunakan SSH lewat server. Kalau kita coba SSH, kita coba SSH yang jauh nih, switch yang jauh nih, switch 5 lah ya. Apa yang sejauh? Ya ada 5 sih jauh. Switch 5 tuh berapa tadi? 17. 2, 6, 8, 7. 1, 2, 3. Nah itu bisa ya, switch 5 ya. Oh ini apa namanya? Hostname ya, switch 5 ya. Exit. Coba ke router ya, SSH, ya, SSH ke router coba. Username, lalu IP routernya, 2, 1. Nah, bisa ya. Tuh, router 1. Dipastikan ya, pastikan sudah bisa diakses SSH semua nih, sudah bisa diakses melalui SSH ya. Nah, dan yang melakukan akses SSH itu pastikan adalah PC apa server yang akan kita gunakan untuk menjalankan script automation-nya. Nah, lalu menginstal Napalm. Nah, sebelum menginstal Napalm kita cek dulu versi Python-nya, versi Python atau ya cek apakah Python sudah terinstall ya. Jadi buat saya sudah terinstall ya untuk Python 3.14 ini kayaknya nggak bisa sih untuk bisa nggak ya? Setahu saya telnet di Python 3.14 ini udah dihilangin. Pakainya SSH ya. Tapi kita coba dulu aja sih. Nah, lalu kita install Napalm. Ya, jika ya, Python sudah terinstall, kita install Napalm. Pip 3 install Napalm dengan 5.0 ya versinya. Oh ya, nah, sama dengan 5.0 versinya ini ya. Napalm 5.0. Nah, ini saya sudah ada ya Napalm ya. Nah, ini kan requirement already satisfied. Udah ada nih berarti ini Napalmnya. Lalu membuat file inventory device YAML ya. Di sini saya sudah ada. Ini di folder apa automation ini saya sudah ada device.yaml. Kalau kita buka, ini adalah file yang isinya file inventory yang isinya perangkat-perangkat jaringan ya. Isinya adalah informasi-informasi perangkat-perangkat jaringan, gitu kan. Ya, seperti hostname gitu kan, router apa IP-nya, platformnya, username-nya apa, passwordnya juga apa gitu ya, gitulah ya. Router 1, 2, 3, 4 sampai 6 harusnya. Lengkap ya. Di saya ini ada router ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini itu file yang akan kita gunakan ya nanti di mana di scriptnya. Kalau kita lihat di atas ini kan dia di scriptnya ini dia ngasih spesifik nih kayak ya dia nulis informasi perangkatnya di sini di dalam scriptnya itu. Tapi kalau nanti ini kita bisa pakai ini aja nih device.yaml aja, jadi nggak perlu nulis di sini gitu di scriptnya gitu nulis informasi perangkatnya. Nah, read only operation. Nah, di sini ini saya sudah punya ya. Ini adalah script. Ini bukan script basic automation sih maksudnya. Ini adalah script untuk pemantauan aja sebenarnya. Ini nggak melakukan konfig apa-apa di script ini. Nah, ini hanya file untuk ya ambil informasi perangkat lah, itu aja. Nah, ini kan ini ada
library yang diimport ya, ada import OS, import YAML untuk apa namanya, untuk membaca file YAML device-nya itu ya. Kalau ada import JSON ya, import JSON-nya ini digunakan untuk ya ini nyuruh nyimpan simpan semua output ya ke dalam file berbeda, dalam file ya, di dalam folder output ya. BTW saya di sini sudah ada juga ya untuk folder output ya di sini. Nah, ini saya arahkan apa? Saya buat dulu tadi awalnya tuh saya buat dulu dari di automation ini folder output, dan ini tinggal saya arahkan saja ini output direction-nya ke folder output. Ya, kalau JSON itu ya itu JSON untuk apa? Jadi file outputnya itu formatnya JSON gitu. Jadi itu. Nah, ini ya tadi membaca file YAML, jadi nggak perlu nulis di sini, bisa pakai YAML. Tinggal diklik di YAML. Nah, ini adalah eh, file-file yang digunakan untuk penyimpanan hasil ya. Ada fake.json, ada interface.json ya. Ini adalah informasi interface harusnya. Ini adalah interface IP.json. Ini harusnya berisi informasi IP pada interface. Kalau ada running config ya, ini config yang berjalan saat ini. Tapi running config ini nggak pakai JSON ya, pakainya TXT. Karena kalau pakai JSON running config itu nanti sulit dibacanya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, ini nggak ada, kita nggak ngelaku, kita di sini tidak apa ya, tidak menuliskan kode-kode yang untuk secara spesifik gitu, kayak spesifik comment show apa gitu kan, nggak. Ini tinggal pakai fungsi aja, get facts, get interface underscore IP gitu kan. Ini ada get config ya, seperti itu saja. Jadi universal ya, ini bisa digunakan ke banyak perangkat jaringan, banyak merek ya, berbagai merek perangkat jaringan gitu. Lalu coba kita run Python 3, kita run file ya. Nah ya kan harusnya nggak bisa ya, karena no module name telnet library. Karena ya di versi Python yang baru nih, telnet library itu kayaknya udah nggak ada setahu saya ini. Ya telnet lib itu udah nggak ada. Jadi mungkin kita downgrade dulu ya ini ya. Kita downgrade dulu untuk Python ya. Kita menggunakan 3.11 titik berapa ini? 8. Oh ya, install Python berarti ya. Nunggu lama nih. Installing Python, ya kita tunggu aja ya. Sambil nunggu kita lihat-lihat dulu ini. Kita coba lihat review untuk selanjutnya ya, untuk step selanjutnya ini ada ringkasan tabel nih apa nih. Oke, jadi ini adalah kita juga big selain kita eh, ngeliat-ngeliat konfigurasi ya. Ini kita juga melihat
eh, ini itu juga buat script ya untuk apa? Mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface summary.csv. Nah, ini kan dengan susunan kolom yang sudah ditentukan seperti ini. Nanti kita lihat. Udah belum ini installing Python ya? Belum ya? Emang ya? Tunggu aja. Mungkin agak lama install Python. Sorry, kayaknya emang nggak bisa karena saya belum ganti provider nih. Aduh, mampet. Saya ganti dulu ke Indosat. Tadi Telkomsel. Coba, ini coba ini kita kontrol C bisa nggak sih? Set gitu. Tuh. Nah, ini bisa nih. Dan coba kita ping ke Google bisa nggak? Apa? 3838. Bentar. Oke, bisa ya. Sekarang kita install. Tadi nggak bisa ya karena saya baru ingat Telkomsel saya kuotanya habis. Saya ganti ke Indosat dulu ini. Berapa sih size-nya? 3.11.8 ya. Nggak gede sih. 3.11. 3.11. Nah, ini yang masih belum selesai. Masih installing ya ini. Nah, ini 3.11.8. Lama aja. Harusnya nggak lama sih ya. Mana sih? Harusnya yang ini. Windows 64 bit. Karena itu Linux. Mana yang ini? Ini udah dapet ya. Ini udah dapet untuk filenya udah saya ke download. Sekarang proses install Python-nya. Lama ya, lama ya. Mau apa mending saya uninstall aja Python yang saya uninstall terus saya download ulang gitu kan. Versi lama.
Lama sih. Aduh, lama ya. Oh, oke oke oke. Nah, kita lihat dan teman-teman. Clear. Nah, sekarang kita ubah PyEnv-nya. Cara nge-show gimana sih saya lupa. Cara show-nya gimana ya? Oh, ini. Ketiga, min version. Oke, coba sekarang kita pakai ini bisa nggak? Hmm. No modul tab YAML. Nah, sekarang nggak ada modul namanya YAML nih. Maksudnya tuh, pas harus diinstal dulu pip install YAML gitu. Tiga, nggak ada YAML. PY. Oh, pip3 install PYAML. PyYAML. Selecting PYAML. Oke. Saya ini udah pernah ngeran kodenya ya. Udah pernah ngeran kodenya dan itu bisa. Tapi kenapa saya kurang tahu lah ya. Harusnya Docker nih, apa untuk server harusnya auto save kan ya, nggak perlu kayak perangkat jaringan gitu, harus nge-save manual. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang no modul name lapa. Oh, alah. Ya, ya, karena kita ganti apa Python ya. Oke, 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 oke. Karena kita ganti versi Python jelas. Ini belum install. Pip3 install Napalm versi berapa? 5.0. Apa ya? Cuman 12 KB per second. Apa ini? Aduh, lama ini. Kita tunggu aja. Kita selesai apa download yang maunya ini. Download apa dependensi yang diperlukan nih. Apa lama ya? Apa kayak gini nih cuman 11 KB per detik ini internet saya apa server sana yang jelek. Baru 1 MB ada 5 MB.
Aduh.
Nah, oke, jadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Sudah terinstall napalmnya, sekarang harusnya udah bisa di run. Kita run. Nah, ini udah bisa ya di run ya sekarang ya. Connecting to router, gitu kan. Data collected successfully. Nah, kan. Ini saya sudah sebelumnya saya itu sudah membuat folder output ya. Kalau kita lihat folder outputnya, ini sudah ada file-file yang apa ya? File-file outputnya nih ya, ada 4 di sini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini interface summary ini, yang interface summary ini yang ini ya, yang apa? Ini ringkasan tabel CSV ini, tabel bentuknya CSV ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, coba kita buka filenya. Yang buka yang ini dulu. Ini isinya adalah informasi dari perangkat yang digunakan ya. Misalnya kayak router nih, router uptime-nya berapa detik gitu kan. Vendornya apa? Ini Cisco ya. Ketahuan di sini. Lalu ada versi OS-nya, dan ketahuannya adalah informasi-informasi hardware. Ya, informasi-informasi hardware dari perangkat jaringan. Ada model, ada serial number, ada model, modelnya unknown, tidak diketahui. Hostname ya, hostname router 1. Nah, ini ada apa namanya? Domain name-nya ya. Ini waktu saya konfigurasi SSH, ini domain name yang saya gunakan, saya gunakan nopalnet.net ya, dan R1 ini adalah subdomain, harusnya sub DNS. Lalu ada interface list-nya. Interface list ini ya list interface-nya, itu apa namanya? Daftar interface yang ada di perangkat jaringan ini gitu. Nah, itu router ya. Lanjut ke ya di switch, sama lah kayak router ya. Switch ada S2 1 2 3 sampai 6 ya. Kalau kita buka lagi, kita buka apa nih? Kita buka coba interface.json ya. Ini adalah informasi interface yang ada di setiap perangkat jaringan. So, kalau di router ini ada di router nih. Ini ada Ethernet 0 dan status-statusnya juga ada ya. Misalnya Ethernet 0, statusnya itu enable, ya kan? Enable lalu up. Nah, untuk MAC address-nya juga ada nih, kelihatan nih. Speed-nya juga ada nih. Untuk router lalu ada juga switch ya kan, switch nih kelihatan nih.
seperti itu. Itu untuk informasi dari interface-nya, interface setiap perangkat jaringan. Kita lanjut ke interface IP ya. Nah, ini adalah informasi IP ya, informasi IP dari setiap interface yang ada di setiap perangkat jaringan. Gitu. Ini kayak IP ini, IP versi 4 kan. Tulisnya IP versi 4, lalu IP-nya sekian nih kan. Satu prefix link ini adalah subnet masknya ya, slash-nya ya, 24. Oke. Lalu ada kalau ada di sini ada running config.txt. Nah, ini adalah running config, ini nggak bisa ya kalau pakai JSON ya. Makanya di sini outputnya bentuknya txt. Bayangin aja kalau JSON kayak gini, teksnya kayak gini gimana? Ya bisa-bisa aja sih. Cuman ya pusing bacanya. Ntar enakan pakai txt gini. Langsung apa? Jadi jadi ini persis sama output yang ditampilkan di perangkat jaringan di Cisco ya, kalau kalau kita mengetikkan perintah show running config. Nah, ini adalah konfigurasi yang sedang berjalan di router saya saat ini. Ada hostname-nya, ada hostname satu, terus ada ini ada no IP domain lookup, ini IP apa? IP domain name-nya, ya kan, nopalnet.net, terus apa lagi nih? Ada username gitu kan, username-nya nih. Privilege 15 full access ya, passwordnya 23, ini nggak pakai secret ya, pakai plain text, passwordnya password plain ini, nggak di hash. Ada redundancy ya, redundancy. Ini redundancy ya biar nggak terjadi broadcast tom. Kalau ada apa lagi nih? Oh, ini ada informasi apa konfigurasi interface di sini ya. Yang terkonfigurasi IP di sini kelihatannya cuma ada Ethernet 00 doang. Seperti itu. Nah, ada lagi nih. Mana ya? LAN VTY nah ini ya. Ini transport inputnya SSH. Jadi hanya SSH yang bisa mengakses, hanya bisa protokol hanya boleh protokol SSH yang bisa meremote perangkat jaringan ini gitu jadi artinya. Terus ada login lokal ini berarti dia loginnya menggunakan username atau apa username ya, menggunakan akun akun yang ada di perangkat jaringannya gitu. Dan disconnect, disconnect. Tahu apa disconnect? Waduh, gitu. Servernya jalan tuh, connection error sih tiba-tiba. Coba dimatiin lagi. Ini juga apa? Oh, switchnya enggak, switchnya Dockernya aja nih. Nah, oke, bisa ya. Oke, oke, oke. Docker ada bisa. Lanjut aja, lanjut. Kita lanjut ke ini ringkasan tabel CSV ya. Nah, ini saya udah punya ini ya. Ini kita pindah dulu ke folder
automation ya, file extract interface.py ya. Nah, ini gunanya, ini file ini ya, ini script untuk ini ya, ini script untuk apa? Mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface summary.csv ya. Jadi bentuknya di table ya bentuknya. Nah ini. Nah, ini hanya ini sih, ini scriptnya itu cuman ya ini kan dia ngambil datanya interface.json nama interface.json terus di outputnya lalu datanya itu pertama dibaca dulu ya, datanya dibaca dulu lalu di write ke dalam interface summary.csv ya, seperti itu. Kalau kita running, coba kita output interface summary ini kita hapus dulu, kita remove dulu, terus kita jalanin. Tiga apa tadi namanya? Interface summary. Extract interface. Nah, interface summary itu file outputnya. Extract interface.py. Nah, oke. Saya ini ya. Web berhasil dibuat filenya. Kita buka sekarang. Nano. Output. Outputnya tadi apa? Interface summary ya. Nah, ini ada ya. Tuh, ini dalam bentuk CSV ya. Ini juga dalam bentuk table. Ini kalau dibuka di Windows ini table untuk enter. Oke ya. Nah, jadi ya mungkin segitu saja video dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.